itu tidak menyentuh bola dalam 8 menit, tidak menyentuh bola sama sekali. Untuk membuat Argentina tidak bisa bikin gol dalam 37 menit kan jarang. Lawan Australia aja 2 menit pertama di Beijing udah bobol Australia. Dia kantongin sih Garnacho itu Garnacho kan, itu yang bilang bahaya nih pemain ini kan. Secara unit, secara sistem, tim ini memang sudah jadi walaupun mereka bermain di berbagai klub, Bung. Luar biasa. Makanya kan saya bilang ini pemain yang layak untuk dianugerahi man of the match dalam pertandingan. Dia tahu tuh bisa berbicara di sana, dan pemain ini oke lah, terlepas ada 1-2 kesalahan, tapi kan secara keseluruhan dia tampil bagus, boy. Halo sahabat Sportify, kita ketemu dalam podcast Sportify bersama saya Boy Noya. Nah, untuk hari ini atau kali ini kita akan membahas pertandingan yang luar biasa, Timnas melawan Timnas Argentina di Stadion GBK. Wow, luar biasa penampilan Timnas. Saya yakin sekali Anda pasti yang nonton di GBK pasti terpuaskan, terhibur, juga optimis bahwa timnas next-nya akan menjadi timnas yang kuat, ya. Nah, untuk bicara soal pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina, nah kami kehadiran nggak ada lain orang yang bisa ngomong soal ini adalah Bung Ropan. Selamat pagi, siang, malam. Apa aja lah Bung Ropan. Apa kabar? Baik, Boy. Wow. Anda saksi langsung ya. Kalau nggak salah nontonnya di Royal Box mungkin. Sadap sekali. Iya dong, harus dong. Nonton langsung kan bisa melihat tuh Argentina main, Bos. Itu lah. Iya, kan. Saya nonton di TV saja nih. No Messi, no problem. No Messi, no problem. Iya. Wow. Bung, luar biasa ya. Oke, kita pengen coba melihat hasil pertandingan yang walaupun kita kalah ya Bung ya, walaupun kita kalah, tapi kok ada rasa yang terhibur, optimis gitu. Benar nggak sih Bung? Hampir semua pendukung, pengamat, penggemar dan juga komentator dimanapun melihat hal itu, Bung. Sebelum hasil itu terjadi dengan wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan berakhir dengan kita kalah 0-2 dari Argentina. Iya. Saya pikir ketika memulai kick off pertama saya agak deg-degan juga tuh, Boy. Agak was-was, gitu ya? Iya. Karena saya takut ini kalau di babak pertama udah 3-0 duluan habis nih, hancur, mungkin mental bisa turun pemain-pemain kita kan. Iya. Itu yang saya takutkan. Dan apalagi kita memulai pertandingan itu dengan ada rasa gugup pemain kita. Ya wajar lah. Betul. Wajar. Kan tidak lepas, tidak keluar, tidak seperti babak kedua kan. Iya. Lebih mengalir, lebih cair pemain kita. Tapi di babak pertama itu makanya ketika memulai di 10 menit, 15 menit pertama kita kena pressing, banyak hilang bola pemain-pemain kita ya. Kontrol langsung didapat oleh mereka. Nah, itu kekhawatiran ya, wajar. Iya. Ini kan peringkat 1 dunia melawan dengan peringkat 149, Boy. Iya. Antara langit dan bumi kalau bisa kelihatan di sini. Tetapi setelah itu mereka mulai pelan-pelan bisa mendapatkan kepercayaan diri yang bagus buat mereka ya. Iya. Dan ini faktor mental saya pikir. Kalau soal taktikal saya pikir ya kita harus akui kalah lah, Boy. Iya. Apalagi ball position. Bisa 74% Argentina, kita hanya 26%. Memang ini jauh ya kalau bisa dikatakan di sini. Ya apalagi kualitas pemain. Tapi satu hal yang bagus buat pemain kita adalah semangat juang kita yang bermain tuh. Disiplin menjaga daerah, menjaga lawan, terutama yang ditampilkan oleh pemain-pemain belakang kita. Ini luar biasa. Ya, Bung, sebelum kita bahas babak pertama, babak kedua, saya Bung Ropan ada di GBK, atmosfernya ya timnas lah, pendukung timnas lah. Itu jadi berbangga lah para pemain Indonesia karena pendukung timnas itu sangat-sangat mencintai timnas. Ada 56.000 nih kalau nggak salah data yang saya. 56.000, 56.080 penonton yang memenuhi itu. Dan Bung Ropan bisa gambarkan seperti apa ini merinding suasana juga atmosfer itu. Merinding juga kalau bisa melihat bagaimana dukungan yang luar biasa. Ini jarang kita lihat bahwa support yang hebat sekali diberikan untuk tim nasional kita. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa harus beginilah ya. Walaupun kita kalah, tapi pemain itu bisa berjuang dengan baik dan diapresiasi lah buat penonton. Dan begitu habis pertandingan juga saya lihat memang itu dia elu-elukan. Bahkan si Sintayong itu selalu teriak
STY semua. Ini luar biasa. Seorang Jokowi aja bisa turun, bisa salamin dan membuat 2 jempol kepada STY. Jadi ini saya pikir pelatih yang bagus. Dan kalau bicara dengan atmosfer, luar biasa Bung Boy. Ya, saya juga ikut melihat, wah. Kemudian ada Mexican wife di sana terjadi, saya ikut juga berdiri. Wah, Anda tahu kan bagaimana secara bergelombang. Ini enak pemandangan di GBK. Apalagi di ultra sana kalau bisa melihat, wah itu fanatismenya, militansi dari para pendukung kita. Ini modal yang bagus sekali buat timnas, buat Sintayong, buat semua pemain yang masuk dalam skuad tim nasional. Bahwa di belakang ini semua ada ribuan penonton yang ada di Stadion GBK, belum yang ada di seluruh Indonesia itu semua. Dan pemandangan yang enak yang saya lihat begitu saya mulai masuk ke dalam di GBK ini, itu banyak keluarga, anak-anak satu keluarga nonton. Itu kan luar biasa, sudah sama seperti di luar negeri yang kita lihat kan. Pemandangan ini yang enak. Artinya Bung, rasa aman itu ada. Karena bawa anak-anak kenyamanan dan rasa Bapak, aman. ibu, anak semua. Wah, luar biasa ini saya bilang ini. Ini kenyamanan ini yang terjaga dengan baik kan. Itu yang safety Bung ya, safety, comfort. Jadi itu yang dirasakan oleh pendukung timnas yang memenuhi GBK itu Bung. Iya. Dan saya pikir bukan cuma untuk tim kita ya. Tim Argentina juga saya kira mereka respect sekali dengan penonton kita. Stadion yang luar biasa. Mereka itu bahkan terpesona melihat. Waktu datang pertama aja untuk uji rumput GBK, mereka sudah terkena, kita punya stadion yang luar biasa ini. Ini kan stadion yang dipakai sebenarnya untuk mungkin pembukaan Piala Dunia U20 kan. Tapi Argentina seorang Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister ketika latihan di situ kan dia lihat, wah ini udah kayak di stadion di Inggris atau di Eropa sana. Luar biasa. Udah seperti di Wembley Bung, kita bahas sekarang timnas Indonesia. Menarik. Hernando, Ari, Asnawi, Elkan Bagot, Jordi, Rizky di belakang. Patinama. Pertama kali debut Anda. Ada Marcelino, Klok, Ivan Jenner, ya kan? 2 Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Nah, sepertinya waktu saya awal saya pikirin 4-4-2, tapi begitu di lapangan babak pertama yang seperti Bung Roman bilang ditekan jadi 5 di belakang Bung. Iya, itu kan tergambar dengan starting 11 yang dimainkan STY kan. Bermain, saya memperkirakan pasti Jordi akan main. Ya, kalau dia bugar benar dia akan main. Ini akan terbentuk seperti ketika kita melawan Burundi Maret yang lalu. Kita menang dan imbang. Dan itu kan terlihat. Ya, kelihatan memang dengan 5 pemain, tapi posisi Asnawi agak didorong lebih ke depan bersama dengan Sain Patinama. Nah, ada 3 back yang bermain. Jadi tidak bermain flat. Ya, biasa kalau flat kan dengan 4 pemain. Oh, jadi nggak main flat kemarin tuh, Bung? Kalau flat kan ada 4 pemain, hanya 2. Berarti salah satu Rizky atau... saya pikir juga 4-4-2. Sama seperti lawan Palestina kan, ada flat di belakang kan, dengan 2, dari Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Kemudian Pratama dan Asnawi. Tapi ini kan tidak terlihat di sana. Pratama nanti masuk super sub di babak kedua. Sain yang diberikan kesempatan untuk bisa bermain di awal, ya, di starting 11. Dan 3 di belakang memang kuat. Rizky Ridho, Elkan dan Jordi. Ini yang membuat Julian Alvarez seperti frustrasi. Ya, Julian Alvarez itu tidak menyentuh bola dalam 8 menit, tidak menyentuh bola sama sekali. Ya, bagaimana kuatnya pemain Rizky, kemudian Elkan Bagot dan Jordi bermain sangat baik. Di samping lini tengah kita bagus. Penempatan atau bagaimana STY memainkan seorang Ivar Jenner ini yang membuat saya terkejut. Karena lawan Palestina dia itu main di babak kedua. Ya kan? Lawan Palestina Ivar Jenner. Tapi langsung starter. Saya pikir mungkin dia akan kembalikan dengan Ricky Kambuaya yang akan bermain di sana, atau Vano Lillipali, katakan yang bisa dimain. Tapi kan sama sekali tidak dimainkan. Terlepas bugar atau tidak bugar dengan Vano, tapi banyak yang menginginkan bahwa Vano ini ingin untuk bermain. Tapi ternyata Ivar Jenner dan dia bermain bagus. Dia nyaris membuat gol. Ya, ketika Paredes membuat gol, ya kemudian hanya berselang 1-2 menit. Dari pergerakan kanan Dimas Derajat masuk dari sisi kanan, ada umpan crossing dan dia melepaskan tembakan sayang pelan sekali. Tendangannya pelan sekali. Walaupun memang agak ke pojok, tapi masih bisa diselamatkan oleh Emiliano Martinez. Kalau itu keras kena berubah itu. Hasil bisa berubah. Itu bergetar gawang Argentina tuh. Dan bergetar stadion. Iya, dan pasti stadion itu luar biasa itu, Mas. Saya menunggu itu. Tapi itu on target pertama yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia lewat Ivar Jenner. Dan dia bermain bagus di tengah untuk bisa bermain kombinasi dengan Mark Klok sangat baik. Kalau Marcelino kan posisinya agak lebih menyerang. Tapi selain Ivar Jenner juga, Mark Klok juga bermain bagus dalam bertahan. Marcelino Anda bisa lihat. Bung, 30 menit pertama kalau kita lihat ya tidak ada
tidak ada gol, pasti itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Untuk membuat Argentina tidak bisa bikin gol dalam 37 menit kan jarang. Lawan Australia aja 2 menit pertama di Beijing udah bobol Australia. Scaloni pun sempat berdiri, Bung. Loh, bukan berdiri. Dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak, dia agak stres juga di lapangan itu. Kedengaran sekali suaranya kan, berteriak kepada semua pemain. Dia, waduh, memang kalau pemain seperti ini, walaupun ini friendly match atau FIFA Match Day, tetapi kalau seorang pelatih yang sudah memang dia agak gusar juga melihat tidak bisa masuk, tidak bisa menembus pertahanan Indonesia itu kan, yang dia lihat ini bahaya. Kalau babak pertama bisa 0-0, tidak ada gol Paredes yang luar biasa itu, wah ini rame. Bukan tidak mungkin pertandingan bisa imbang. Nah, gol itu, Bung, gol itu terjadi setelah beberapa kali mereka melakukan serangan dari flank, juga through pass, tapi kan selalu mentok. Betul. Mentok di Bagot atau mentok di Jordi, mentok di situ. Betul. Dan itulah peluang yang dimanfaatkan oleh Paredes. Bagaimana gol itu terjadi, Bung? Yang Anda lihat. Itu mereka memang sulit masuk dari 37 ke 38 ya. Kalau masuk dari tengah kan sulit karena memang kuat. Di tengah itu kan saya bilang ada Jordi, Rizky, Elkan Bagot, kemudian dibantu juga Ivar Jenner sering ke belakang dengan Mark Klok ya. Sehingga mereka memanfaatkan sisi flank. Ya itu yang membuat Asnawi harus berdua dengan Nico Gonzalez, pemain dari Fiorentina. Alvarez sering bergeser ke kanan untuk berdua dengan Sain Patinama. Tapi gol itu, kalau bicara gol terjadi itu mungkin ada kelengahan dari pemain-pemain kita di saat dia berdiri bebas. Biasanya kan kita markingnya kuat. Tapi lihat nggak posisi Paredes? Berulang kali saya lihat dia masuk. Posisi dia bebas sekali sehingga dia masih bisa melihat posisi juga dari Hernando Ari untuk sebelum dia melepaskan tembakan. Terlalu jauh saya pikir. Masih di depan Rafael Struijk yang saya lihat terlalu jauh untuk bisa mendekati dia. Mark Klok juga ada di situ, itu jauh posisi jauh sekali dia. Jauh dengan dia. Sehingga ada space buat dia untuk dia bisa melihat dan dia bisa melepaskan tembak. Memang tembakannya oke lah. Dan gelandang sekali Paredes sangat melihat. Paredes. Dengan jeli sekali dia melihat bahwa ini kesempatan untuk melakukan shooting, Bu. Betul. Karena beberapa kali kan selalu mentok. Lewat kiri, lewat Asnawi juga mentok, Bu. Karena itu pemain-pemain kita bermain sangat disiplin sekali bermain mereka, dan itu pasti instruksi dari STY dong. Mereka bisa melakukan begitu, membuat pemain-pemain Argentina itu seakan-akan mereka frustrasi. Bung, agak terkejut juga ya kalau kita lihat Patinama yang dipasang. Iya, dia dipilih pertama karena mungkin Arhan itu ada sedikit waktu latihan ada sedikit masalah sehingga di babak kedua. Tapi ketika Arhan main babak kedua menggantikan Patinama, luar biasa. Patinama mungkin belum beradaptasi juga. Saya pikir itu, Bung. Karena dia baru pertama bermain dengan timnas. Baru pertama kali bermain. Ya mungkin ya itulah. Dia perlu untuk beberapa kali bermain. Belum nyetel bermain. Beda dengan Jordi kan. Begitu masuk Ivar Jenner udah langsung dimainkan dengan Rafael Struijk main di lawan Palestina kemarin. Dan mereka dilihat oleh STY oke lah bermain. Tapi butuh waktu bagi seorang Sain Patinama sehingga dia ditarik keluar dan Pratama masuk. Dan Anda bisa melihat Pratama masuk kan oke. Jadi memang pressing yang ketat. Saya pikir Argentina main serius dari sejak awal menit pertama. Mereka serius. Serius Gak banget. main-main. Walaupun skuadnya mungkin tidak lengkap. Tapi kita lihat dengan 4-4-2, Bung. Emiliano Martinez di belakang. Ada Molina pemain yang juga bermain untuk timnas di Piala Dunia. Atletico Madrid. Iya, Petzala dipasangkan. Sebenarnya dia juga main di Piala Dunia. Walaupun masih dimasukkan di extra time waktu itu lawan Prancis. Juga ada Medina, Romero jelas, Bung. Dia adalah palang pintu yang luar biasa. Paredes, La Celso, Facundo, Palacios, Gonzalez dan Julian Alvarez. Iya, ketika Scaloni ini memainkan starting 11 dia, banyak yang mengatakan bahwa ini lapis kedua, Om Boy. Saya pikir tidak. Ada empat pemain inti. Ya ini harus diingat, 4 pemain inti Argentina yang bermain melawan Prancis di final Piala Dunia di Qatar kemarin. Itu bermain di GBK tadi malam. Iya kan? Emiliano Martinez, Nahuel Molina. Ya, bermain di kanan. Kemudian ada Christian Romero yang berpasangan dengan Petzela di posisi di bek tengah. Ada Julian Alvarez di depan. Ada 4 pemain inti di starting 11 lawan Prancis, lawan Mbappe dan kawan-kawan yang ditampilkan melawan pasukan STY. Jadi ini tim kuat. Bung, itu rata-rata saya lihat umurnya di bawah 26 25 tahun. 20 sampai 25 tahun mereka. Berarti tim ini walau Messi tidak ada, Di Maria mungkin juga akan tidak lagi bermain di timnas. Skuad ini sangat menjanjikan mungkin. Menjanjikan. Dan 3 yang pergi berlibur itu Otamendi, Di Maria dan Messi saya pikir tidak akan main lagi mungkin di Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi jatah bagi Alexis McAllister, bagi Enzo Fernandez mereka, Julian Alvarez, Garnacho.
Apa yang menjadi ciri Argentina dengan pemain muda? Kita lihat ya bagaimana rotasi, umpan yang cepat, pergerakan. Sepertinya mereka tahu ketika mereka pegang bola, kemana mereka harus arahkan, Bung. Secara unit, secara sistem, tim ini memang sudah jadi walaupun mereka bermain di berbagai klub, Bung. Ya, ini reading the game pemain mereka bagus. Reading game-nya. Kemudian reading game-nya bagus. Iya. Kemudian mereka kan bermain di klub-klub. Jadi Eropa di empat level top Eropa ya. Iya. Baik ada di Serie A, Iya. di La Liga, di Bundesliga dan di IPL. Jadi dan bermain bukan di kasta kedua, boy, di kasta teratas. Jadi memang oke lah, bagus, masih muda-muda dan Anda bisa melihat Garnacho aja di MU walaupun di cadangan tapi sering dimainkan, apalagi Alvarez bermain di tim treble winners. Manchester City. Jadi ini pemain-pemain yang bagus, cara pegang bola mereka itu enak kalau bisa melihat. Ya, pergerakan mereka baik dengan bola atau tanpa bola, Anda bisa melihat kemarin itu bagus sekali pemain-pemain mereka. Simple, dan mereka tidak terlalu banyak gocek sana gocek sini, mutar sana mutar sini. Iya. Itu dapat bola 1-2 sentuhan, passing. Mereka tahu di mana ketika mereka melakukan dribbling ke depan. Dan mereka tahu ketika mereka delay, Bung ya. Betul. Cara mendelay bola baik. Ya, kemudian bagaimana transisi permainan juga oke, dari bertahan ke menyerang. Dan memang ya ini tim juara dunia. Bagus. Anda bisa melihat mereka perputaran di tengah itu enak tuh. Ya walaupun tidak ada Rodrigo de Paul, ada McAllister, tidak ada Enzo Fernandez, tapi Ezequiel Palacios yang bermain di Leverkusen, ini pemain yang baik. Giovanni Lo Celso yang main di Villarreal, bagus. Dengan kontrol permainan ada di Paredes di Juve. Ini kan oke. Ada satu pemain memang yang sekarang ada di Brighton yaitu Facundo Buonanotte. Wah, ini pemain juga yang oke ya, masih muda dan kita lihat dia bertarung dengan Marcelino Ferdinand di tengah dan Marcelino tampil bagus, boy. Ini anak masih 18 tahun tapi menghadapi pemain-pemain kelas dunia tidak ada takutnya main. Seperti sudah levelnya, matangnya sudah di 23, 24. Berani pegang bola. Berani 1-2 dengan. Ada beberapa kali dia melakukan penetrasi bagus. Dia bisa melewati Buonanotte, Lo Celso, dia bisa melewati duel dengan Garnacho, dia bisa lewat. Iya. Bagus. Reading game-nya bagus. Terasa. Makanya dia dewasa sekali ketika di DNC main di kasta kedua di Belgia. Ini menolong buat dia. Lebih dewasa anaknya. 18 tahun. Seperti bermain sudah 25 tahun, 26 tahun. Bermain di lapangan. Tenang. Setuju. Ya. Berani duel, berani bisa melewati. Ini percaya diri luar biasa. Ini calon bintang besar untuk tim nasional kita. Mungkin kritikan untuk dia adalah mungkin telat memberikan passing mungkin ke rekannya. Ya, itu urusan STY lah untuk bisa melihat tuh ada evaluasi. Tetapi secara overall saya bisa melihat ini pemain yang oke. Jarang gelandang seusia dia bisa bermain seperti itu. Dan ingat, duel dia dengan Paredes, dengan Lo Celso, jangan main-main. Ini pemain-pemain yang matang main di Serie A, tapi dia berani. Pegang bola bagus. Tidak gampang hilang bola kan. Ini Asnawi Mangku Alam. Bagus. Tampil luar biasa. Ini semua arah ke Asnawi nih. Kalau kita lihat raportnya itu bisa dia 7 atau 8 dia. Saya kasih poin 8 dia bermain. Lagi di babak kedua dia bagus. Babak pertama memang agak sedikit kurang karena ada Nico Gonzalez yang banyak masuk dari sisi ini, tapi babak kedua dia tampil luar biasa. Dia kantongin si Garnacho itu yang bilang bahaya nih pemain ini kan, tapi ya mati kutu di depan. Bung Hernando Ari. Ya. Kiper ini kerja keras. Ya pasti. Kerja keras tapi firm banget ya, Bung ya. Betul. Kalau 2 gol terjadi memang. Dan itu kan gol-gol yang sebenarnya set piece lagi, Bung, gol kedua kan. Itu gol yang sebenarnya kelengahan juga dari pemain-pemain kita. Baik Paredes kan tidak terkawal dengan baik, dia punya ruang untuk bisa menembak. Romero. Rizky Ridho. Iya, telat untuk bisa naik duel dengan Romero. Terlepas dari timing yang bagus dari Romero untuk naik heading belah kan. Tapi juga ada pergerakan bagaimana Nico Gonzalez bisa menarik Mark Klok ke dalam bersama dengan Asnawi bisa keluar. Nah, itu kan ditarik dulu. Tapi gimana kiper, Bung? Kiper kita, Bung? Kalau bicara kiper oke lah sejauh ini. Walaupun kita memang perlu kiper yang memang lebih tinggi lah dari Hernando. Tapi secara keseluruhan Hernando banyak melakukan penyelamatan. Ketika Jordi Amat melakukan suatu kesalahan dan masuk Alvarez berhadapan one on one dengan Hernando Ari kan, kita bisa melihat dia berani untuk bisa mencegat itu. Ketika bola masuk ada dipotong oleh Rizky dan Elkan Bagot, ada satu kesempatan lagi tapi dia bisa halangi kan bola itu untuk bisa corner kick. Ini ya, oke lah bagi dia. Satu tembakan dari Nico Gonzalez juga masih bisa dibendung oleh dia. Jadi bagus lah pemainnya. 2 gol itu memang itu wajar terjadi luar biasa ya dari Paredes dan Romero. Itu Bombay.
Kalau Satu shooting langsung, satu lagi set piece. Dan kalau gol itu, Boy, semua gol yang terjadi lewat sundulan kepala, tidak ada satupun kiper yang sulit untuk bisa mengantisipasi. Karena arah susah. tidak bisa diantisipasi, Bung. Gol-gol yang semua lahir dengan Betul. tandukan kepala atau sundulan kepala, kiper manapun akan sulit. Iya. Untuk bisa Tapi beberapa menjangkau itu. kali kan kita lihat ya, beberapa kali crossing dari flank, ya kan, selalu Bagot, Klok masih bisa. Kita punya pemain yang unggul kan dengan tinggi badan di belakang kan, Iya. Jordi kan bermain di Eropa, bermain di Liga Spanyol. Oh Jadi iya, dia pernah di Espanyol, di Rayo tahu Vallecano, persis, ya. di Real Betis. Jadi dia tahu persis. Bahkan mungkin komunikasi di lapangan bisa dengan pemain-pemain yang banyak Argentina bermain di La Liga kan. Dia tahu tuh bisa berbicara di sana. Dan pemain ini oke lah. Terlepas ada 1-2 kesalahan, tapi kan secara keseluruhan dia tampil bagus, Boy. Iya. Jordi amat. Tadi Bung bilang komunikasi. Jadi gol kedua itu, saya dengar komentar dari Firman Utina kebetulan yang menjadi komentator ya. Komunikasi di belakang emang harus terjadi antara dua center back itu untuk menghadapi bola-bola set piece. Iya, memang penting. Kalau tanpa komunikasi kan dalam permainan sulit, Boy. Iya. Karena ini membantu sekali. Komunikasi di lapangan itu sangat penting. Tapi saya pikir secara keseluruhan saya melihat ini penampilan pemain kita, harapan prospeknya ke depan oke. Bagus dengan tim ini. Apalagi kalau ada penambahan ya. Ada 2-3 pemain lagi apalagi akan dicari oleh Erik kan sudah bilang dia ke Eropa dengan grade A yang akan dia dapat itu. Ini akan bagus, akan berbicara lah di Piala Asia. Karena tidak mudah, Bung Boy, untuk menghadapi tim Argentina, mau apapun orang bilang tanpa Messi. Ini tim yang luar biasa. Peringkat 1 dunia, juara dunia, dan Anda bisa melihat cara bermain, simpel bermain bola mereka. Bermain bola. Dan ini menjadi pelajaran penting buat Sistematis kita. dalam menyerang, cara efektif. cara bermain Ya kan? bola yang baik. Dan kalau pemain-pemain kita bisa belajar. Memang itu yang harus Pelajaran kita penting yang didapat Pelajaran pemain kita. penting adalah begini seperti itu. cara main mereka, ya. Bagaimana rotasi di tengah mereka, cara memutar bola itu ya. Iya. Untuk perpindahan bola. Betul. Ada 775 operan mereka perpindahan bola dari kaki ke kaki. Kita kan cuma 270. Iya. Kuliah statistik yang ada. Dengan akurasi umpan mereka mencapai 92%. Iya. Kita cuma 27%. 27%. Ya. Ini kan tinggi mereka. Nggak bisa melihat Palacios bisa bermain bertukar sana. Bonanote, Paredes, Betul. Chelsea bisa Shot on goalnya aja kalau statistik kalau saya lihat ini 21 dibanding 21 tembakan, 5. ya, 21 tembakan kan? mereka. Tembakan ke arah gawang 7 kali. Ya, timnas punya 2 kali. Punya 2 kali dari 5 Punya 2 percobaan. kali, Bung. Iya. Dedi Itu Ivar Jenner Ivan Yana dan juga Bagot. 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 Ketika Pratama Arhan lemparan bola, Iya. dan itu ada sundulan ke belakang dari Elkan Bagot yang unggul duel dengan pemain belakang lawan dengan Pesela di sana dan Romero, dan itu untung ada penjaga gawang terbaik. Bung Martinez mungkin nggak akan selalu mengingat nih Bung bagaimana Arhan Jadi melakukan ada 2 penyelamatan. 3 kali ya. 2 penyelamatan. Ini bukan saja hanya berbicara dengan on target. Kan biasa aja kalau cuma on target bola tendangan pelan, itu kan on target oke lah. Tapi ini 2 on target yang diselamatkan dengan susah payah. Ya, bagaimana Ivar Jenner Serius bisa lihat menembak? mukanya Martinez, Bung. Ya. Ivar Jenner bisa ajak jauh, kemudian Elkan Bagot dia harus bisa mentips bola. Iya. Sampai itu kan 2 on target yang sulit yang didapatkan. Berarti dia bekerja keras juga, bukan asal-asalan on target dari 5 percobaan menembak kita. Jadi memang kita memberikan perlawanan yang luar biasa. Seandainya ada gol, ya saya bilang gol penyama dari Ivar Jenner, ini lain, Boy. Akan lain ceritanya. Ketika Paredes bikin dan Ivar Jenner bikin gol, atau katakan Makin seru pastinya. Iya, Emiliano Martinez katakan ini mati langka ketika bola itu datang dan bola masuk. Ini pasti akan Rio Gomuru tuh stadion GBK ya. Iya. Pasti. Bung, lini depan kita. Ini PR pasti. Oh iya pasti. Ini PR. Ini pasti catatan khusus. Catatan khusus ini ya. Kita lihat siapa? Dimas Derajat. Ada bergantian juga, ada Dendi masuk. Tapi kurang. Catatan apa, Bung, yang kita bisa nilai dari penampilan kedua pemain ini, Bung? Iya, saya pikir ya, kalau kita punya pemain muda yang bagus, Rafael Struijk ya, dan lawan Palestina oke. Tapi kalau melihat lawan Argentina semalam memang kurang begitu bagus pemain-pemain. Tidak ada suplai bola, Bung. Betul. Iya kan babak pertama kita lihat setengah lapangan itu dikuasai oleh Argentina. Bagaimana suplai juga pemain? Dendi, pergantian Witan juga tidak berfungsi dengan baik main di babak kedua. Pergantian ini yang saya pikir harus dilihat, dan ini akan menjadi catatan bagi tim kepelatihan, terutama bagi STY juga untuk bisa melihat perlu pemain-pemain di Eropa lah kelas ini kalau bermain untuk di
posisi lini serang kita, Boy. Kita nggak Apapun bisa itu. menutup mata bahwa memang pengaruh pemain-pemain naturalisasi penting. sangat besar dalam sekali. pertandingan semalam, Bung. Iya, besar. Dan Anda bisa melihat kan peran dari Elkan Bagot, dari Jordi, dari Mark Klok. Ini kan pemain dari Ivar Jenner. Iya. Ini pemain yang saya pikir wah. Bung, kembali ke lini depan Iya. tadi, gimana? Kalau di depan ya, memang kita kesulitan sama sekali kalau bisa melihat ya. Terlepas dari lini tengah mungkin tidak bisa banyak memberikan umpan-umpan ke arah ke depan. Iya. Tetapi memang sulit kalau bisa melihat kita bermain dengan seperti itu. Apalagi menghadapi pemain-pemain yang berkualitas seperti Argentina. Iya. Ya. Ini kita perlu harus mencari lagi pemain-pemain yang bagus. Ya, secara visi bermain bolanya yang baik, penempatan posisi dia Iya. ya di depan saya pikir perlu untuk pemain-pemain kita. Kalau untuk urusan Dendi kita sudah lihat kan kurang Iya. begitu berfungsi dengan baik, termasuk dengan Dimas juga. Iya. Ya, dan ini akan membuat STY akan mencatat khusus, mendrill lagi mereka dan perlu mencari memang pemain naturalisasi untuk taruh di depan. Harus, Boy. Kalau enggak kita sulit. Kita boleh kuat di belakang. Iya. Boleh kuat di tengah, tapi kalau di depan kita keropos, kita tidak punya pemain yang bagus, paling Tidak cuma ada hanya gol yang mengandalkan- terjadi. Iya. Kita Iya. hanya pasti akan mengandalkan seorang Rafael Strike di sana. Tapi kan Iya. ini tidak mungkin terjadi dengan kualitas seperti ini. Harus ada kualitas yang lebih Iya. ya bagus seperti kualitasnya Jordi, kualitasnya Klok, ya itu pemain-pemain yang dan itu yang membuat Erik dan Sintayong tahu. Sintayong pasti tahu. Iya. Karena dia sudah berkeliling di Eropa, dia mencari pemain grade A-nya, perlu untuk taruh di depan. Kita kulik lagi Asnawi nih, Bung. Karena impresif sekali permainannya. Ya. Pujian di medsos nih banyak banget ya. Banyak banget buat Asnawi ini, Bung. Oke. Catatannya 1 sapuan, 6 intercept, 3 tackle, 2 dribble. Catatan yang bagus buat Asnawi. Luar biasa. Makanya kan saya bilang ini pemain yang layak untuk dianugerahi man of the match dalam pertandingan, terutama khusus di babak kedua. Iya. Dia tampil bagus. Karena ketika Ganarso masuk, ya ini kan tenaga baru, Boy. Ya. Masih muda. Masih brilian, kuat ya, dan dia bermain di klub nggak main-main, Iya. MU. Dan itu masih bisa digantungin oleh seorang Asnawi berduel. Bahkan dia sempat frustrasi, sempat marah, ya, sempat mengambil juga Darah Asnawi. muda, Bung, darah muda. Kan sama-sama muda. Ya, panas dia sempat ini jadi. Yang satu kan anak Makassar kan, tahu sendiri. Aduh, iya Fighting dong. spiritnya. Iya. Dan bisa melihat kan Asnawi bagus kalau saya bilang. Secara keseluruhan oke lah. Tackling dia, bagaimana semangat dia, Iya. ya bagaimana menutup juga pergerakan dari lawan terutama Ganarso ini yang bagus yang saya persilakan. Jadi ini pemain ya kita bersyukurlah punya Asnawi dan layak dia diberikan ban kapten oleh STY. Iya. Dia kan kapten bermain kemarin dan cara penjagaan dia yang bagus. Iya. Cara merebut bola juga ini oke. Cara Iya. merebut bola. Tacklingnya Tackling dia bersih, mencuri. Bung. Kemudian Tidak membahayakan lawan. iya, dan ketika dia mencuri bola, saya bilang ini enak. Dia untuk membantu serangan ketika masa transisi dari bertahan ke menyerang. Ini bagus. Dan berapa kali kan dia bisa menusuk untuk bisa membantu serangan. Baik, Iya. punya kecepatan. Bagus. Betul. Dan tidak apa ya anaknya, tidak mengkasari orang jahil atau apa segala macam enggak. Dia memang petarung. Iya. Petarung. Sebagai kapten dia mampu Iya. membawa timnya untuk tampil karena dingin. dia tahu kan dia sebagai disiplin. kapten dia tidak mungkin memberikan contoh yang tidak baik. Dia Iya. kapten, itu dia selalu menahan diri. Walaupun dia kelihatan agak keras, agak bagus, tapi memang itulah ciri khas Iya, Bung. seorang Asnawi bermain dan dia tampil bagus. Ya. Bung, satu lagi catatan yang bagus. Ini main dengan tempo yang kencang loh, Bung, kemarin Iya. itu kan. Tempo yang kencang, saling ya ada yang bertahan total, ada juga menyerang. Soal stamina, Bung. Pemain timnas kita. Iya, biasanya Ada kan catatan. Iya, biasanya mungkin kan 60 menit jalan kaki. 80 apa 70 ya, menit ya sudah nggak biasanya Iya, dulu. Bung. Tapi sekarang kan, nah itu ketika STY datang di Surabaya waktu menghadapi Palestina kan, yang dia soroti adalah stamina pemain kita. Ya, agak menurun memang setelah break kompetisi, tapi kemudian digenjot habis dan tampil bagus menghadapi Argentina. 90 menit bermain plus ada 5 menit untuk tambahan waktu dan kita bermain seperti itu. Kan ini jarang terlihat pemain tim nasional dengan fisik yang oke. Memang perlu untuk ditambah lagi. Tapi untuk bermain dengan Argentina, ini tidak gampang. Tidak gampang. Saya juga melihatnya hal Apalagi itu, Bung. Argentina bermain itu capek loh, Boy. Pemain-pemain kita capek untuk ngejar mereka. Karena perpindahan bola itu kan bolanya cepat mereka lakukan kan. Itu saya Cepat bilang, sampai sekali. 700 lebih, 777 kali Iya. mereka perpindahan bola. Itu cepat. Itu akan membuat pemain-pemain itu, lawan itu akan capek. Tapi pemain kita kan terus bergerak. Ya, memang kita bermain lebih dalam, lebih tertutup. Itu yang membuat mereka agak kesulitan memang.
Dan ini kan pilihan yang Dan dilakukan. itu biasa, Bung. Iya. Saya Dan ini pikir- pilihan. Harus, Iya, pilihannya itu. Masa kita mau ikut untuk bermain terbuka? Iya, Untuk iya, bermain iya. ini kan kita akan dimakan habis kalau kita bermain terbuka. Oke, bagaimana dengan stamina tadi? Stamina Kalau tadi. bicara stamina bagus kalau kita bisa melihat. Dan pasti ada dengan pelatih fisik dong yang harus kita berikan anjungan jempol. Bagaimana dia mendrill pemain-pemain ini untuk menghadapi pertandingan yang berat melawan Argentina. Iya. Karena tidak gampang untuk menghadapi pemain seperti ini dengan ball position yang sangat tinggi, akan menguras tenaga, ya, fisik bagi pemain-pemain kita. Dan itu kita lihat Mark Klok bergerak terus. Marcelino tidak diganti. Mark Klok tidak diganti. Kan hanya Ivar Jenner yang ditarik keluar. Iya. Walaupun memang ada 4 pergantian yang kita lihat kan. Ya. Ada Dimas Derajat juga keluar, Rafael Strike juga keluar, dan Sain Patinama keluar kan. Yang masuk ada apa? Sayuri. Ya, yang bermain, ada Witan juga ikut masuk dan Pratama Arhan. Tapi kita bisa melihat pemain-pemain kita terus bisa bergerak untuk mengikuti cara bermain Argentina. Dengan kita bergerak. Kita kan mesti bergerak walaupun kita bermain lebih dalam, tertutup, tapi kita harus melakukan marking. Itu kan fisik kita harus stamina kita harus kuat. Betul. Bukan pemain tengah, pemain belakang juga. Iya. Harus bisa mengikuti permainan pemain depan lawan. Terciptanya stamina kan bukan instan, bukan hanya ketika ada di timnas saja mereka fisik mereka bagus, tapi ini peranan klub, Bung ya. Ya, Persib, Persija, Persebaya. Memang harus di klub juga. Harus bisa melakukan itu. Paling tidak sudah ada sesuatu yang baik dilakukan oleh klub untuk tidak hanya secara teknis ya, tapi secara fisik pun sudah tercipta fisik-fisik yang bagus, sehingga di timnas kan tinggal dikelola aja, Bung. Iya, tinggal ditambah lagi saya pikir. Iya, itu yang dari Surabaya saya bilang kemarin kan, waktu fisik masih kurang, nah itu terus dipompa ditambah lagi oleh STY. Dan STY kan kita tahu bersama pelatih yang agak keras kan. Kalau untuk bicara stamina kan ini paling penting dalam sepak bola. Lu teknik bagus, lu skill bagus, tapi stamina tidak ada, boy. Iya. Sulit. Lebih baik lu stamina kuat, pas-pasan bermain secara teknik, tapi lu di lapangan bisa bergerak terus. Itu bagus. Ya, daripada lu kuat di teknik tapi lu nggak bisa bikin apa-apa. Iya. Lu jalan kaki bagaimana mau bisa memenangkan pertandingan. Tapi pemain-pemain kita tadi malam menunjukkan, walaupun memang mungkin dari segi teknik permainan kita kalah, skill kalah dengan Argentina, tapi kita menunjukkan stamina yang kuat, mental kita yang kuat. Kita bisa bertarung, berani, percaya diri, kan itu kan bagus, menjadi modal kuat buat kita. Ya, babak kedua berani berduel, berani membawa bola, kita lebih berani lepas, menusuk, lebih cair main babak kedua, main di sayap. Iya. Dan membuat Argentina agak kedodoran juga melawan kita ya. Ini agak-agak frustrasi juga saya lihat. Paredes sampai kena juga harus tackling lawan kan. Dan pasti banyak juga tim lain atau negara-negara ketiga akan melihat, wah ini luar biasa kita bermain. Kalau cuma 2 kali lawan Argentina kan, udah sama seperti level Australia yang ada di 20 besar dunia. Nah kalau main seperti ini kan bisa Anda bayangkan bagaimana di Piala Asia. Pasti Jepang akan menonton juga, Jepang sama Vietnam, Irak. Piala Asia kan ada sedikit inilah ya, titik terang ataupun kalau melihat bermain seperti ini kan masih panjang, masih ada bulan Januari dan di bulan Februari nanti tahun depan. Kita satu grup dengan siapa, Bung? Iya, di grup D kita ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam. Nah, pasti kalau Vietnam lihat kemarin permainan seperti ini, ketar-ketir juga mereka. Ya, apalagi juga kalau ada penambahan 2-3 pemain lagi yang bagus. Wah, ini luar biasa. Untuk bisa lolos dan kita dibantu oleh jadwal kan. Main pertama tuh lawan Irak. Main kedua lawan Vietnam, lawan Jepang terakhir. Kalau kita menang melawan Irak dan Vietnam, lolos sebagai kita menang lawan Vietnam, bisa mengalahkan Irak juga. Iya, kita bisa lolos. Seri juga lawan Jepang. Kalau main seperti tadi malam, kita lawan Irak, lawan Anda Vietnam, yakin? Saya yakin. Iya. Serius, Saya yakin. Main seperti tadi malam mereka, kan pasti ada penambahan juga. Nggak mungkin akan lebih meningkat juga. Dan Scaloni di press conference kan kita bisa melihat memuji Indonesia. Memuji STY. Dia terus terang bisa melihat. Kami dalam kesulitan, sulit untuk menghadapi pertandingan ini. Tidak mudah menghadapi pertandingan ini. Dan tim Anda tuh bagus, hebat. Dia memuji begitu. Taktik dari STY juga. Pujian ini kan tidak sembarang dari pelatih juara dunia. Yang pujiannya bukan asal pujian, Bung. Dan dia tidak hanya berdiam diri di lapangan, hanya enjoy tapi kan kita bisa melihat reaktif sekali dia bisa ini. Karena dia menganggap ini pertandingan serius dan dia sudah bilang, kami akan harus bermain serius dalam pertandingan ini. Tidak main-main. Karena kalau mereka kalah, mereka kehilangan poin. Kehilangan poin. Jangan kalah, imbang aja dalam pertandingan ini lalu merasain bahaya kan. Kalau imbang aja buat mereka. Jadi mereka memang harus menang. Dan kelihatan sekali ketika Paredes bikin gol kan. Paredes harus bisa terbang di udara, iya, betul.
Itu seperti melepas dari kan 30 menit tanpa gol. Iya, Iya, betul, Bung. Betul. Nggak gampang walaupun ini FIFA matchday, tapi itu dilampiaskan pemain Argentina peluk semua mereka. Golnya semua, Iya. itu kan kelihatan. Romero bikin gol, itu kayak meledak gitu. Kayak seperti dia main di Liga Inggris saja ketika Spurs. Di Spurs juga kalau bikin gol biasa-biasa aja. Iya, tapi lawan tadi malam Indonesia, suluan kepala dia, wah, udah kayak Karena memang- timnas, Bung. Ini timnas kan. Iya, tapi kan dia goyak gawang Indonesia udah memang berteriak tuh keluar dari dia kan meledak-ledak. Jadi, Bung, kita perlu menghadapi tim-tim sekelas yang paling tidak peringkat-peringkat atas supaya timnas kita punya experience, ya Iya. kan? Tentu juga belajar yang seperti Bung Ropan bilang dari Iya. Argentina main sebuah unit permainan yang bagus, Iya. sistematis, Iya. efisien, ya. Itu kan menjadi pelajaran buat kita. Iya, Pemain pelajaran kita bisa buat lihat, kita. oh begini cara main yang Iya. efektif, yang efisien, yang oke. Jadi harapan Dan- Bung apa? PSSI bisa mendatangkan dan lagi? Iya. Oh iya, dan itu kan sudah ada di Erik Thohir sudah mengatakan bahwa setiap tahun misalnya ada 8 pertandingan di FIFA Matchday di antara Maret, Iya. Juni, September Iya. sampai Oktober, itu paling tidak ada 7 lawan dengan tim yang kita bisa ambil poin dan ada satu tim kuat yang ada di 20 besar dunia. Iya. Kan tahun depan itu setiap tahun satu. Ini Iya. bagus untuk kita belajar. Brasil sudah dalam catatan, Iya. udah ada dan sudah ada komunikasi, bukan asal main bilang oh kita akan datangkan Iya. Brasil atau Portugal, Maroko, sudah ada pembicaraan dan mereka semua siap boy untuk datang. Brasil udah oke, Iya. Portugal udah oke, Wah. Maroko udah oke. Jadi bisa dibayangkan kalau tiap tahun satu, kemudian kita main dengan tim-tim yang peringkat 90 seperti Palestina kemarin peringkat 80 kita ambil poin bisa dapat, bisa naik peringkat untuk bisa menembus 100 ya? Oke. Oke. Mantap, Bud. Oke, kita berharap, Bung, Iya. Piala Asia kita bisa berbicara banyak. Harus. Ya kan? Harus Harus. bisa. Dan juga, ya paling nggak Piala AFF bisa Wah, kita pasti. rebut untuk Kalau main pertama- seperti tadi malam Piala AFF itu aman Harus kita boy. rebut nih, harus. Iya, Timnas pasti harus ketar-ketir rebut, juga. bukan hanya Thailand SEA sama Games Vietnam lihat wah bahaya tim ini kan. Bukan main hanya SEA begini. Games sih, Bung, ya? Bukan hanya SEA Games ya? Udah SEA Games sudah dapatkan. Udah dapatkan. AFF yang belum kan. Iya. Ambil AFF itu. Apalagi kalau kita berjaya nantinya di Qatar, bagus. Masih ada Oktober putaran Iya. pertama kualifikasi Piala Dunia. Iya. Itu yang kita akan tunggu boy. Oke, Bung Ropan, kita tunggu lagi Ya. pertandingan-pertandingan selanjutnya. Luar biasa apa yang diperlihatkan oleh timnas. Kita berharap timnas tetap solid. Karena apa? Karena ribuan pendukungnya ada di belakang timnas. Ya, Itu Bung, yang ya? paling top. Itu dia. Itu paling top. Garuda di dada para pemain itu sesuatu Betul. yang memberikan semangat yang luar biasa. Dukung terus tim nasional ya. Oke. Thank you, Bung Ropan. Siap. Kita ketemu lagi, sahabat Spotify, di lain kesempatan.